Tahun 2023 ini tuh bener-bener jadi tahun yang seru banget ya buat mouse gaming wireless lokal. Bahkan dari awal tahun sampai ujung akhir tahun nih, bulan-bulan Desember ini tuh ada aja gitu mouse yang rilis di tahun 2023. Dan mouse yang rilis tuh bukan yang kayak gitu-gitu doang gitu. Variasinya tuh lumayan banyak. Dari mulai ukuran kecil, ukuran gede, terus pakai switchnya Huano, switch scale game 8. Pokoknya tuh bener-bener yang nggak cuma satu mouse keluar terus ada satu brand lagi yang ngikutin spek yang dikeluarin sama mouse ini tapi dibedain dikit gitu. Pokoknya setahun terakhir ini tuh menarik banget dan rasanya tuh nggak afdol kalau misalnya nggak gue bikin kayak semacam ranking atau tier list dari mouse-mouse yang rilis di tahun 2023 ya. Jadi basically di video ini gue pengen bikin tier list mouse gaming wireless lokal yang rilis di tahun 2023. Cuman untuk tier list yang sekarang itu bakal fokus di mouse-mouse yang flagship dari berbagai brand gitu. Tapi tenang aja, untuk yang mouse nggak flagship itu kalau misalnya memang gue bilang bagus atau ya bagus untuk harganya gitu, itu bakal masuk ke honorable mention gitu. Jadi nggak usah pakai lama-lama lagi, ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue pengen bikin tier list mouse gaming wireless lokal yang keluar di tahun 2023 khusus yang flagshipnya. Sepanjang tahun 2023, kurang lebih ada 7 mouse gaming wireless lokal yang rilis dengan spek yang flagship ya. Dan dari 7 mouse itu, di sini gue pengen nge-ranking dari yang paling bawah sampai yang paling worth it dan yang paling best untuk kalian beli. Untuk tiernya sendiri, di sini gue nggak bakal bikin tier yang sadis-sadis banget gitu ya. Jadi nggak bakal ada kayak tier D atau tier E gitu. Jadi untuk tiernya itu yang paling atas ada tier SS, terus yang di bawahnya ada tier S, terus yang di bawahnya lagi ada tier A, dan di bawahnya lagi ada tier B. Kenapa gue bikin di sini cuma sampai tier B paling bawahnya? Ya karena kalau misalnya kita ngomongin mouse gaming wireless dengan spek flagship itu rasanya nggak bakal yang sampai jelek-jelek banget gitu ya. Terutama di tahun 2023 ini, dimana rasanya tuh tahun ini tuh jadi tahun emasnya mouse gaming wireless, nggak cuma lokal aja tapi di luar negeri juga. Jadi sejelek-jeleknya atau serendah-rendahnya mouse yang ada di tier list ini tuh sebenarnya nggak jelek, tapi ya kalah aja gitu kalau misalnya disaingin head to head sama mouse-mouse yang di atasnya gitu. Oke, jadi langsung aja gue bakal nge-ranking atau masukin mouse-mouse ini ke tier listnya diurut dari yang paling duluan rilisnya. Jadi untuk mouse pertama yang ada di list ini yaitu adalah Rexus Daxa R4 yang Gen 2. Kebetulan di meja ini lagi nggak ada untuk yang unit Rexus Daxa R4 Gen 2 karena yang punya gue waktu itu tuh udah gue jual. Cuma di sini gue tetap bisa ngasih opini gue terhadap si mouse itu ya, dan dimana gue bakal naruh si mouse itu di tier listnya. Jadi si Rexus Daxa R4 Gen 2 ini tuh waktu rilis itu cukup ngagetin ya, karena pada saat itu untuk mouse gaming wireless lokal itu tuh masih belum ada yang nge-cater ke orang-orang dengan tangan yang ukurannya gede gitu, terutama yang udah pakai sensor PAW 395. Kalau nggak salah tuh di waktu si Daxa R4 Gen 2 rilis itu tuh yang pakai PAW 395 itu baru cuma si Phanteks Aria XD7 sama si Rexus Daxa R Mini. Dan waktu itu tiba-tiba Rexus tuh memutuskan untuk keluarin si Daxa R4 Gen 2 yang mana adalah kayak semacam upgrade-nya lah dari yang Gen 1 ya. Dan kalau nggak salah tuh beratnya juga dientengin dikit ya, dari kalau nggak salah dia itu di 67 gram dan dientengin jadi 66 apa 65 gram gitu. Jadi basically si Daxa R4 Gen 2 ini tuh waktu itu pas rilis jadi semacam substitusinya dari mouse-mouse gede kayak Logitech G Pro gitu ya. Cuman dengan price tag yang lebih rendah secara signifikan. Jadi kalau misalnya gue bikin tier list ini di pertengahan tahun, mungkin si Daxa R4 Gen 2 ini bisa gue taruh di tier yang cukup tinggi. Cuman karena gue bikin video ini di akhir atau penghujung tahun ya, jadi kayak udah mulai ke overshadow sama mouse-mouse lain. Jadi ya di sini gue bakal taruh si Daxa R4 Gen 2 itu di tier B. Si Daxa R4 itu bagus, gue nggak bilang jelek. Cuman kalau misalnya dibandingin sama semua mouse yang ada di tier list ini, dia itu rasanya yang paling rendah lah ya. Oke, kita lanjut ke mouse selanjutnya yang rilis setelah si Daxa R4 Gen 2, yaitu adalah Pressplay Icarus V2. Untuk si Icarus V2 ini tuh gue pribadi belum pernah pegang dan belum pernah review juga. Jadi gue coba serahin ke temen gue si Luis ya untuk nge-ranking si Icarus V2 ini di tier list yang udah gue bikin, yang mana gue bakal kasih tier list yang udah jadinya ke dia, dan dia bakal nempatin si Icarus V2 ini menurut dia itu cocoknya di tier apa. Halo ya, Bang. Apa kabar Bang? Ya, mana Bang? Nah ini dia nih. Mana? Ya jadi kan lu udah pernah megang Pressplay Icarus V2 kan? Nah, lu udah sempet coba buat main game juga walaupun nggak sempat lu bikin videonya kan? Nah, terus kan kita nih kurang lebih lah seleranya mirip-mirip, kayak ukuran tangan juga mirip-mirip juga. Lu sama-sama, lu suka Daxa R Mini, gue suka Daxa R Mini, dan kreator-kreator lain tuh jarang ada yang suka Daxa R Mini. Jadi ya gue simpulin kalau selera kita mirip gitu. Nah, lu kan udah gue kirimin ya tier list yang udah jadinya nih, yang udah gue spoilerin tier list yang udah jadinya.
menurut lu sebagai orang yang udah pernah pakai Icarus V2 untuk main game dan lain sebagainya gitu, kira-kira si Icarus V2 ini tuh bagusnya ditaruh di tier apa? Boleh contekan ya. Ini kalau ini Icarus V2 ya. Ya. Jadi kalau menurut gua dia ini pasnya mungkin masuk di tier A sih menurut gua. Oke. Kenapa tuh, Bang? Bareng sama kalau nggak salah ya. Iya, iya. Pertama shape-nya bagus. Ini dia tuh shape-nya buat gua 18x10 ini bagus banget shape-nya. Nih. Terus scroll wheel-nya juga bagus. Paling kalau menurut gua plus minusnya kalau dibandingin sama menurut gua si Icarus V2 ini secara scroll wheel nih jauh lebih bagus. Cuman memang secara build lebih baik sih dikit. Maksudnya gimana tuh? Secara build quality maksudnya? Oke, jadi kalau plus minusnya dibandingin sama si menurut gua si Icarus V2 ini menang di scroll wheel, ya kan? Dia scroll wheelnya lebih tactile, lebih berasa stepnya gitu kan? Iya, iya. Cuma memang secara build lebih bagusan dikit dari si lebih bagusan dikit daripada si Icarus V2 ini menurut gua. Oke, berarti apa yang bikin si Icarus V2 di atas si Iya, menurut gua karena scroll wheel-nya jauh lebih oke sih. Oh. Nah, cuman scroll wheel-nya lebih lembek kan rasanya. Iya, 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 iya. Cuma karena scroll wheel aja berarti? Iya. Jadi scroll wheel menurut gua sangat signifikan buat sekarang menurut gua. Berarti secara berarti kalau bisa dibilang bedanya tipis gitu ya? Iya, bedanya dikit, sebenarnya plus minus sih. Yang satu scroll wheel-nya bagus, yang satu build-nya lebih bagus dikit gitu. Jadi kayak ya masih di tier A lah kalau dari tier list lo kan. Iya, iya, iya. Oke. Berarti tier A ya. Ya, teman-teman. Iya. Di tier list ini bisa ditempatkan si Icarus V2 itu di tier A. Oke, thank you Luis atas opininya. Thank you. Bye. Oke, jadi kita lanjut ke mouse yang selanjutnya, yang mana time window-nya itu rilisnya cukup jauh ya. Dan itu adalah Vortex Series Inno X1. Si Inno X1 ini semacam kayak kayak semacam surprise dari Vortex Series setelah lumayan lama di Indonesia itu atau brand lokal nggak ngeluarin mouse gaming dengan spek flagship yang wireless gitu ya. Tiba-tiba Vortex Series datang dengan si Inno X1 ini buat kayak ya ngerusak pasar lah basically. Dia rilis dengan sensor PW395, terus bentuknya juga yang kecil gitu ya, dan bobotnya juga enteng. Dia itu di 56 gram, dan desain bagian bawahnya ini loh, ini jadi hal yang unik banget karena dia itu kayak semacam lamzu ala-ala gitu ya. Dan sebenarnya mouse ini tuh worthy aja kalau misalnya gue masukin ke tier-tier yang tinggi. Cuman sekali lagi masalahnya kalau misalnya si Inno X1 ini dibandingin sama mouse-mouse lain di tier list ini, ya jelas masih sedikit kalah. Salah satu faktor di mana si Inno X1 ini juga masih kurang ya di mata gua, dan mungkin di mata orang lain juga, itu adalah karena dia itu kombinasi warna atau pilihan warna itu cuma satu, cuma warna putih merah aja. Yang mana sebenarnya warna itu nggak jelek ya, cuman rasanya nggak semua orang bakal srek dengan warna merah. Dan ya harusnya tuh ya nice to have aja kalau misalnya si Vortex Series waktu keluarin Inno X1 ini yang ngeluarin varian warna yang lebih dari satu lah. Jadi untuk Vortex Series Inno X1 gua bakal taruh di tier A. Dia itu lebih bagus daripada si Daxa R4 Gen 2 secara objektif ya, tapi secara subjektifnya itu gue lebih nyaman pakai dia karena yang pertama dia itu shape-nya lebih kecil, dan untuk bobotnya juga jauh lebih enteng daripada si Daxa R4 Gen 2, yang mana sebenarnya wajar banget ya karena untuk time window rilisnya itu jauh banget dari si Daxa R4 sampai si Inno X1. Tapi tetap aja walaupun dia lumayan jauh dari si Daxa R4, dia masih belum bisa masuk ke tier S. Jadi di tier A aja. Oke, kita lanjut ke mouse yang rilis selanjutnya, yaitu adalah basically pembunuhnya dari si Vortex Series Inno X1 ini ya, yaitu adalah Vortex Series Inno X2. Vortex Series Inno X2 ini sebenarnya kalau nggak salah itu adalah semacam rebranding juga ya, dari mouse-nya aja sama mouse apa gitu, gue agak lupa. Cuman karena dia itu dirilisnya sama Vortex Series, dan Vortex Series itu adalah brand lokal, jadi ya masuk ke tier list ini. Dan dia punya spek dan form factor itu benar-benar bikin dia ini jadi mouse gaming wireless brand lokal di tahun 2023 yang paling bagus kali ya. Di sini gue bilang salah satu karena yang bagus itu nggak cuma 1-2 doang ya. Jadi dia itu bisa dibilang salah satunya. Dia punya spek udah pasti flagship di PAW395, terus shape-nya cukup universal untuk bentuknya ya, bentuk mouse-nya.
Terus dia juga koneksinya udah 3 mode connection. Terus ada dongle holdernya juga, yang mana si Ino X1 juga nggak ada. Terus di paket pembeliannya dia juga kasih grip tape, yang mana grip tape-nya sebenarnya ya general aja, cuman ya always nice to have aja kalau misalnya kita bisa dapat extras gitu di paket pembeliannya. Paling di sini gue agak kecewa aja sama packagingnya, karena jujur aja ini untuk packagingnya tuh jelek banget. Bisa dibilang kayak kalau misalnya kita ngelihat mouse ini di display toko gitu ya, itu kita pasti mikirnya ini mouse murah sih. Cuma rasanya Vortex Series ngelakuin ini untuk kayak nge-cut cost gitu ya. Jadi dia tuh pengen keluarin mouse kayak begini tuh dengan harga yang murah banget gitu. Jadi dia cut cost dimanapun yang bisa gitu. Karena si Ino X2 ini tuh rilis di harga kalau nggak salah 500 ribuan juga, yang mana adalah harga yang nggak jauh beda sama si Ino X1 ya rilisnya. Jadi wajar banget kalau misalnya sekarang itu si Ino X2 ini goib ya, karena emang udah goib sekarang, udah susah banget dicarinya dengan harga normal, yang membawa kita ke penempatan si Ino X2 ini. Jadi di sini untuk Ino X2 bakalan gua tempatin di tier S, karena ya jujur aja dia itu bagus banget. Cuman ada beberapa catatan dari gua yang bikin si mouse ini itu tuh nggak exactly the best di tier S. Dan catatan itu gue bakal share ke kalian setelah ini. Nah, ini adalah salah satu faktor kenapa si Vortex Series Ino X2 itu nggak gue taruh di tier S yang paling atas gitu ya. Ini adalah mouse yang rilisnya setelah si Vortex Series Ino X1 dan Ino X2 ya kalau nggak salah. Dia itu mouse pertama dari brand MYNK atau My Neighbor Keyboard yang namanya itu Gozo. Dia rilis di harga 500 ribuan juga dan punya spek yang flagship juga ya pastinya di PAW-TD95, terus bobotnya juga enteng. Cuman yang bikin dia itu stand out dari kompetitornya itu adalah shape-nya dia yang mana cukup universal dan bentuknya atau ukurannya tuh yang gede. Jadi basically dia itu adalah pilihan mouse gaming wireless brand lokal yang cocok buat orang-orang dengan tangan gede yang nggak suka kalau misalnya pakai mouse-nya itu pakai claw grip atau fingertip grip. Jadi pengennya tuh udah tangan gede tetap harus pakai palm grip gitu. Yang mana si MYNK Gozo ini tuh ngedeliver untuk kriteria itu, dan di sini pun gue bisa bilang si MYNK Gozo ini tuh cukup nyaman juga buat orang-orang dengan tangan kecil kayak gue. Karena dia itu shape-nya itu nggak agresif sama sekali ya. Untuk punuknya dia itu cukup landai, dan walaupun dia itu ukuran gede, gue tetap nyaman kalau misalnya pakai mouse ini dengan fingertip grip gitu. Dia juga ada dongle holdernya ya, jadi kalau misalnya kalian tipe orang yang lebih suka kalau misalnya dongle-nya itu ada tempat buat naro, ya dia ada gitu. Cuman untuk si MYNK Gozo ini memang gue nggak bisa bilang lebih bagus daripada si Vortex Series Ino X2, karena ya secara objektif dia itu masih kalah di beberapa fitur. Salah satunya adalah koneksi, yang mana si MYNK Gozo ini tuh masih cuma 2 mode connection aja, atau dia cuma bisa wireless pakai dongle, sedangkan si Ino X2 ini udah 3 mode gitu. Dan untuk yang MYNK Gozo ini kalau misalnya mau pakai grip tape lagi itu harus beli secara terpisah, yang mana kalau misalnya dibandingin sama Ino X2 yang udah included di paket pembeliannya, ya jelas aja secara value itu pasti lebih worth it si Ino X2. Cuman di sini yang gua suka dari si Gozo itu adalah dia itu ada ekstra aksesorisnya yang dijual, yang mana selain grip tape itu dia juga jual si glass fitnya. Cuman hal ini nggak exactly bikin si MYNK Gozo ini lebih bagus daripada si Ino X2, karena si Ino X2 juga dijual si glass fitnya. Jadi untuk kedua mouse ini gue bisa bilang dia itu semacam kayak udah head to head gitu ya dengan Ino X2 ini, sedikit edge lebih tinggi dibanding si Gozo. Jadi si Gozo ini bakal gua taruh di tier S tapi di bawahnya Ino X2. Sebenarnya mungkin gue bisa bilang untuk tier S itu si Ino X2 sama si Gozo ini kayak semacam setara gitu ya. Karena ya kalau misalnya kalian punya tangan gede, gue akan lebih saranin kalian beli Gozo. Tapi kalau misalnya kalian punya tangan kecil, gue akan lebih saranin si Ino X2. Karena buat gue yang tangannya emang kecil gitu ya, dan gue nyoba si Ino X2 untuk gue daily drive selama kurang lebih 4-5 hari gitu. Menurut gue dia itu ukurannya sangat amat kecil sih. Jadi kayak buat gue aja, gue tetap ngerasanya dia itu kecil banget. Cuman kalau misalnya buat orang lain yang tangannya lebih gede daripada gua, itu pasti kerasa kayak lu kayak pakai mouse mini gitu. Jadi ya gitu, walaupun si Ino X2 bagus banget dan walaupun si Gozo ini juga lumayan setara dengan Ino X2, mereka itu masih segmented ke ukuran-ukuran tangan orang gitu. Nah ini dia, kita lanjut ke mouse yang rilis baru banget ya di tanggal 22 Desember di Indonesia rilisnya, yaitu adalah Fantech Helios 2. Di sini Fantech tuh ibaratnya kayak main late game gitu ya. Jadi dia tuh kayak survei dulu nih battlefieldnya tuh kira-kira kayak gimana sih gitu ya. Kayak orang lain atau musuh-musuhnya ini skillnya apa aja dan apakah mereka udah mengeluarkan ulti apa belum gitu. Dan ketika semua brand lokal sekiranya udah ngeluarin ultinya masing-masing, baru si Fantech ngeluarin ultinya, yang mana salah satunya itu adalah si Helios 2. Nah si Helios 2 ini kalau gue bilang secara fitur itu punya semua yang ada di mouse gaming brand lokal yang ada di meja ini, bahkan yang udah gue bahas sebelumnya. Dan walaupun dia udah punya semua fitur yang dipunyai sama semua mouse gaming wireless brand lokal,
dia tetap masih punya keunggulan yang nggak dimiliki sama mouse-mouse lain ini. Dan salah satu keunggulannya itu adalah shape-nya, yang mana untuk ukuran dan bentuknya itu sangat amat universal. Di sini Phantek Helios 2 ini bener-bener bisa gue bilang universal banget, karena yang pertama dia itu ukurannya medium size, jadi dia itu nggak kecil banget dan nggak gede banget, jadi cocok buat orang-orang dengan tangan gede dan juga tangan kecil. Jadi ibaratnya kayak beli satu mouse buat berbagai keperluan gitu. Untuk koneksi dia juga udah 3 mode koneksi, jadi bisa pakai dongle, bisa pakai bluetooth juga ya. Jadi dia punya fitur yang dimiliki sama Ino X2 juga. Dan untuk paket pembeliannya dia dapat grip tape dan juga extra dots case. Jadi secara paket pembelian itu kalau nggak salah, kalau gua inget dengan jelas gitu ya, dia itu paket pembeliannya paling lengkap justru. Pokoknya bener-bener semuanya ada kecuali satu. Tapi nih, si Phantek Helios 2 ini nggak punya dongle holder, yang mana dongle holder itu dimiliki sama si Ino X2 sama Gozo. Cuman ya karena dia nggak punya dongle holder itu, jadinya secara build quality juga jadi lebih bagus, dan bagus banget ya bisa dibilang. Dan kalau misalnya kita lihat secara spek mendalamnya itu, ya kalau misalnya dibandingin sama mouse-mouse lain di sini tuh, ya bisa dibilang dia itu adalah yang kayak rajanya lah, raja di budget 500 ribuan gitu, 500 sampai 600 ribuan sorry. Jadi untuk Phantek Helios 2 yang biasa ini bakal gua taruh di tier S, tapi yang paling atas, alias dia itu ranking satunya tier S. Dan sekarang kita lanjut ke tier double S atau SS ya, yang mana itu adalah raja dari semua mouse gaming wireless lokal, yaitu adalah Phantek Helios 2 Pro. Di sini si Helios 2 Pro ini basically si Helios 2, tapi ya dia itu polling rate-nya 4K, up to 4K. Jadi itu bisa 1K, bisa 2K, dan bisa 4K. Gue udah bahas soal polling rate 4K itu berguna apa enggak buat mouse ini dan buat game-game yang kalian mainin di video reviewnya ya. Jadi untuk semua mouse yang gue masukin di tier list di sini tuh udah gue review semua kecuali satu, si Press Play Icarus V2, dan linknya itu gue taruh di deskripsi semua. Ya basically si Helios 2 Pro ini adalah versi betternya si Helios 2 ya, yang mana selain dia itu polling rate-nya udah 4K, secara paket pembelian dan juga packaging itu dia juga lebih bagus gitu ya. Jadi di sini gue simpulkan untuk Phantek Helios 2 Pro ini ya gue taruh di tier SS atau yang paling atas ya. Jadi dia itu adalah raja dari semua mouse gaming wireless lokal yang keluar di tahun 2023. Cuman kalau misalnya kita di sini ngomongin yang mana yang paling valuable, yang mana yang paling bang for your buck, sama yang mana yang paling worth it gitu ya, di sini justru gue akan bilang yang paling worth it itu si Helios 2 yang biasa. Karena si Helios 2 ini punya fitur yang nggak dimiliki sama semua mouse yang ada di tier list ini kecuali si Helios 2 Pro ya. Dan dia punya keunggulannya sendiri juga. Jadi untuk harga yang nggak jauh beda dari kompetitor-kompetitor brand lokal lain gitu ya, di 500 sampai 600 ribuan, ya gue bisa bilang paling worth it ya si Helios 2 yang biasa. Cuman gue di sini akan lebih rinci dan membagi 3 kategori mouse gaming wireless lokal paling worth it, yang mana yang paling cocok dan paling worth it buat kalian semua. Jadi yang pertama itu buat kalian yang tangan gede itu gue akan bilang paling worth it beli MINK Gozo. Nah buat kalian yang tangan kecil itu gue akan bilang paling worth it itu beli yang Ino X2. Tapi ya sekarang udah goib ya. Udah agak susah untuk nyari si Ino X2, jadi paling untuk alternatifnya ya si Ino X1. Tapi kalau misal kalian adalah orang kayak gue yang mana lebih suka kalau misalnya mouse-nya itu nggak terlalu gede ataupun terlalu kecil, ya gue akan strongly recommend si Phantek Helios 2. Karena dia itu bener-bener balance banget in the middle dari semuanya gitu ya. Jadi kayak bener-bener dia itu kayak kalau misalnya di statistika itu dia itu mediannya. Nah sebenarnya ada satu mouse yang masuk ke honorable mention buat gua, yang dia itu nggak masuk ke tier list ini karena secara spek itu dia kalah ya, kalah jauh banget. Cuman dia punya satu fitur yang cukup menarik buat kalangan-kalangan orang yang lebih normal, yang bukan kompetitif gamer gitu. Dan mouse itu adalah Rexus Shaga, yang mana dia itu udah 3 mode connection, jadi udah bisa pakai dongle dan juga bisa pakai bluetooth juga. Dan dia itu juga ada kayak docking chargernya gitu ya, kayak wireless charger gitu. Jadi kayak untuk mouse 300 ribuan itu kayak udah value banget sih. Cuman ya kalau misalnya disandingin sama mouse-mouse yang ada di sini ya pasti nggak bakal seimbang lah ya, nggak aci lah. Jadi ya itu masuk ke honorable mention aja. Jadi kurang lebih untuk tier listnya kayak begini. Gimana? Kalian setuju apa nggak untuk tier listnya? Apakah menurut kalian ada mouse yang harusnya tiernya lebih tinggi, atau mungkin ada mouse yang nih harusnya tier lebih rendah nih, nggak segitu bagusnya? Bisa komen aja di bawah beserta opini-opini kalian. Nanti kita langsung diskusi aja di comment section. Jadi kurang lebih gitu aja untuk video tier list mouse gaming wireless brand lokal yang rilis di tahun 2023. Semoga kalian suka video dengan format kayak begini, dan kalau misalnya kalian suka ya, kalian bisa komen aja di bawah, dan mungkin in the future gue bakal bikin tier list lagi gitu ya, karena sebelumnya udah pernah juga kan. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian gak suka videonya silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.